Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hairuddin Anwari dengan NIM IST 2104049. Nah, di sini di kesempatan kali ini saya akan membuat simulasi jaringan wireless ya. Nah, untuk membuatnya saya bayangkan sebuah gedung yang mana gedung tersebut memiliki 3 lantai. Nah, dan dalam gedung tersebut, untuk menjalin agar agar satu perangkat ke perangkat lain di situ dapat terhubung, maka saya akan menggunakan eh, apa ini? Menggunakan simulasi jaringan kali ini. Nah, langsung saja saya akan memulainya. Yang pertama, kita di sini membutuhkan beberapa perangkat seperti PC, laptop, handphone, dan sebagainya. Jadi saya akan menambahkannya di sini. Nah, untuk 3 PC di sini saya ibaratkan di lantai 1 ya. Nah, untuk lantai 2 di sini saya akan menggunakan seperti laptop, handphone, dan printer lah. Nah, itu kalau dibutuhkan juga PC. Nah, ini untuk lantai kedua, dan untuk lantai ketiga di sini juga menggunakan PC. Nah, setelah semua perangkat dibutuhkan di sini, jadi kita membutuhkan switch untuk lantai 1 dan semua lantai lah. Untuk semua lantai switch kita pakai yang PT switch. Nah, switch karena di sini yang lantai 2 itu pakai akses wifi ya, bukan pakai kabel. Jadi kita membutuhkan akses point, tambahan akses point di sini. Nah, untuk akses pointnya di sini saya menggunakan akses point yang PT. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita membutuhkan 3 router per lantai, yang mana saya akan menggunakan PT router. Nah, setelah itu saya juga membutuhkan DSL modem ya, DSL modem. Nah, setelah itu juga PT cloud dan server. Nah, seperti itu. Kita baiki dulu. Nah, selanjutnya kita menghubungkan dari PC ke switch menggunakan kabel string, ya kan, di fast ethernet 0 ke fast ethernet 101/1, karena di fast ethernet 01-nya di sini saya akan gunakan untuk menghubungkan router ke switchnya. Begitu pula
yang di lantai ketiga juga menggunakan kabel strike ya. Sama untuk fast ethernetnya pakai yang 1/1, yang 0/1 di sini saya akan menggunakan untuk menghubungkan ke router biar tidak bingung itu. Nah, di sini di lantai kedua yang ini kita tidak membutuhkan kabel strike untuk menghubungkan PC ke access point-nya karena di sini menggunakan wireless ya, jaringan WiFi. Nah, tapi untuk menghubungkan access point ke switch kita membutuhkan kabel strike. Nah, kita hubungkan dulu ke yang 1/1. Nah, setelah itu kita hubungkan dari switch ke router. Nah, pakai yang pas 1/0, serah sih seingatnya. Nah, setelah itu kita menghubungkan dari router 1 ke router 2 dan ke router 3 ini menggunakan kabel cross. Nah, bukan fast ethernet juga ya. Nah, karena di sini fast ethernetnya sudah dipakai semua, maka kita harus menambahkan port pada routernya. Nah, di sini kita harus off-kan dulu dari routernya tersebut. Nah, kita pilih yang PT router NM1 FCE. Nah, di sini kita tarik, terus taruh di sini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita on-kan lagi. Nah, maka kita bisa menambah fast ethernet. Nah, kita hubungkan ke routernya. Nah, karena di router ini sudah habis juga ya, untuk menghubungkan ke DSL modemnya kita harus menambah port lagi seperti yang tadi. Nah, untuk menghubungkan dari router yang ini ke modem kita menggunakan cross ya. Nah, gunakan port 1 itu. Oh, kita juga ganti saja ya, ganti untuk menggunakan kabel strike aja, gunakan kabel strike. Tuh. Nah, untuk DSL modemnya yang untuk dihubungkan ke cloud di sini menggunakan kabel PON 1 ke modem yang bisa modem 4, bisa modem 5, terserah. Di sini saya akan menggunakan modem 4. Nah, untuk menghubungkan dari cloud di sini ke server PT kita menggunakan kabel straight. Nah, itu. Selanjutnya
di sini karena kita memakai DHCP, jadi kita harus mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu. Kita tekan routernya, lalu pilih CLI di sini. Nah, jika ada kata seperti ini, tekan no. Nah, setelah seperti ini, maka ketikkan enable, enter. Nah, setelah itu kita ketikkan config terminal. Nah, enter. Setelah seperti ini, kita masuk ke kabel yang digunakan. Kabel yang digunakan di sini yaitu FA1/0. Jadi kita masuk ke kabel itu, ketikkan INT FA1/0. Nah, setelah masuk di sini kita berikan DHCP, IP DHCP ya. Kita masukkan IP DHCP pool. Kita kasih nama lantai 1. Enter. Nah, setelah seperti itu kita kasih network, kasih 1 untuk jaringan IP-nya yang digunakan dalam DHCP-nya, yaitu 192.168.1.0. Nah, IP-nya di sini IP DHCP yang digunakan di lantai IP yang akan diberikan di lantai 1 itu. Nah, ini untuk IP-nya. Setelah itu kita berikan subnet mask-nya yaitu 255.255.0, karena di sini adalah IP address kelas C. Nah, setelah itu kita berikan default routersnya. Default router. Di sini kasih tanda. Untuk default routernya di sini kita menggunakan 192.168.1.1. Nah, default router maksudnya di sini adalah gateway yang akan digunakan oleh router PT-nya, seperti itu. Nah, setelah itu kita berikan DNS server. Untuk DNS server di sini yang lumrah ya, pakai 8.8.8.8 lah. Tuh. Setelah itu enter. Oh, ada yang kurang ya. Ada kurang huruf. Server, enter. Nah, setelah itu kita ketik exit, enter, exit lagi, enter. Setelah seperti ini klik enter dan tulis right, enter. Nah, building configuration. Jadi setelah menulis right,
konfigurasi yang sudah kita buat sebelumnya di sini akan dijalankan di dalam routernya. Nah, setelah itu kita kembali ke di config di sini yang fast ethernet 1.1/0 di sini kita kasih IP gateway yang sudah kita ketikkan sebelumnya, yaitu 192.168.1.1. klik subnet masknya, langsung otomatis diisi. Nah, klik on seperti itu. Sama untuk konfigurasi yang router-router yang lain, sama seperti yang tadi. Kita klik CLI, skip aja ya, skip. Nah, di sini kita menggunakan IP yang beda dari router sebelumnya. Yang router sebelumnya yaitu 192.168.1.0. Di sini kita menggunakan titik 2.0 ya. Itu. Di sini menggunakan kabel yang FA 1/0 kan. Kita berikan IV yang tadi. Jadi
kita sudah salah tadi ya guys ya, salah yang di sini ada yang kurang kayaknya. Kita exit dulu. Ke config. Nah, kita masuk dulu di sini. Nah, di sini ada yang kurang. Kita masuk rt 1.0. Itu setelah itu IP itu yang network default router DNS. Save enter right enter. Oke, sudah. Lanjut ke router yang lantai 3. Jadi FA untuk kabel yang dipakai di sini sama ya, 1/0 enter. Itu IP DHCP boleh lantai 3 Oke, 192.168.3.1 enter. Yang DNS server pakai 8.8 enter. Exit lagi enter, terus right. Dari guys ya, kita masuk ke fast ethernetnya, klik on IP yang tadi 192.168.3.1. Udah. Karena sudah terhubung, lanjut kita ke menghubungkan dari router ke routernya. Tuh. Sini kan menggunakan FA0, sini FA6 ber0 sama FA0 ber0. Jadi di sini kita klik dulu,
kita pergi ke fast Ethernet 0. Nah, di sini kita beri IP yang belum dipakai sebelumnya. Yang di sini kan pakai IP ini. Nah, di sini kita pakai IP yang kelas A lah. 10 10 10.1. Nah, kita udah ke router sebelahnya. Di fast Ethernet 0 juga kita sama kelasnya 10 titik 10 titik. Nah, di sini karena di sini sudah menggunakan 1, jadi di sini menggunakan IP 2 itu. Ini sudah terhubung. Setelah itu kita menghubungkan ke sebelahnya lagi. Yang di sini pakai FA6/0. FA6/0. Nah, di sini kita on dulu. Kita pakai IP kelas B lah, 172 92 gitu. Yang penting IP-nya tidak sama ya, tidak sama yang kayak FA-nya, yang FA sebelumnya, FA00 tadi. Sini juga yang FA0 ya. Ini FA0 172.92 1.2. Nah, setelah itu kita coba di sini IP-nya diubah ke DHCP dulu. Oke, DHCP. Nah, sudah ya guys ya. Di sini dapat IP 192.168.1.2. DHCP request successful. Jadi sudah bisa ini ya guys ya. Pindah ke DHCP. Nah, sudah bisa. Kita buka semuanya. DHCP. Jadi ini sudah bisa berhubungan ini. Menggunakan di sini. Coba kita kirim. Nah, successful. Kita bisa juga coba dari PC ke router. Nah, sukses kan, sudah bisa. Selanjutnya kita coba ke sini coba. Yang di sini masih belum ya guys. Kita ubah ke DHCP dulu. Sukses. Di sini sukses juga. Sudah, kita coba kirim pesan dari sini ke sini dulu. Oh, masih belum ya guys, karena masih belum dikasih RIP ya. Di sini coba dulu sini. Nah, sukses. Coba dari sini ke router. Sukses. Nah, di sini dulu kita atur dulu
karena di sini menggunakan WiFi, jadi kita atur di akses poinnya. Di akses point, bukan. Nah, di sini kita kasih ke WPA 2. Di sini kita beri password ya. Untuk password 1 2 3 4 5 6 7 8. Untuk nama WiFi-nya kita beri nama apa ya, lantai 2. Udah. Untuk laptop agar terhubung ke WiFi di sini kita harus menggunakan antena ya guys ya. Jadi kita matikan dulu laptopnya, kita ganti dari ini menggunakan yang ini, WPC 300E yang ini. Kita menggunakan ini, kita pindah tarik. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi. Nah, setelah itu kita pergi ke desktop, ke PC wireless di sini. Nah, oke, connected, coba refresh. Nah, di sini kan ada lantai 2 nama WiFi-nya tadi. Jadi kita pilih connect. Nah, itu masukkan passwordnya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Di connect. Nah, sudah. Nah, sini sudah terhubung. Yang lain masih belum. Kalau untuk yang PC di sini sama seperti laptop yang tadi, kita harus matikan dulu yang laptopnya, kita ubah yang ini menggunakan sama WMP 300M. Pindah, nyalakan lagi, kita pergi ke desktop PC wireless, itu pilih connect, refresh, lantai 2 connect, WiFi 674 connect. Sudah. Untuk analog phone di sini kayaknya ini analog, nggak bisa, ini harus diganti. Coba delete dulu, kita pilih perangkat smartphone aja. Nah, smartphone. Nah, untuk menghubungkan smartphone di sini kita pilih ke config, lalu pilih wirelessnya di sini, masukkan SSID-nya, diganti lantai 2, passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Tuh, sudah. Kita tunggu, nanti langsung terhubung di sini. Nah, tuh, di printer juga sama seperti sebelumnya, yaitu harus diganti dulu ya. Kita matikan dulu printernya, nanti masukkan antenanya, nyalakan lagi. Nah, itu kita ke config pakai yang wireless. Nah, di sini ganti ke nama WiFi lantai 2. Yang ini password 1 2 3 4 5 6 7 8. Itu sudah. Kan di sini sudah terhubung nantinya. Kita coba cek IP-nya. Di sini IP sudah benar. Yang di sini coba IP
Nah, 192.168.2.4. Di sini IP yang digunakan di lantai 2. Nah, kita coba cek sini, kirim pesan. Nah, sukses ya, sukses dari printer, sukses. Nah, setelah itu untuk kita bisa menghubungkan dari lantai 1 ke lantai 2 di sini kan valid ya. Kita harus memberikan RIP dulu di routernya, RIP yang ini. Nah, karena di sini kita ketik dulu. Di sini menggunakan IP 192.168.1.0. Yang sini menggunakan 192.168.2.0. Di sini 192.168.3.0 itu. Jadi kita mana tadi? Nah, RIP di sini kita memasukkan IP yang ada di IP yang digunakan di lantainya. Nah, karena RIP di sini jadi akhirannya di sini, kalau kelas C akhirannya diubah 0, kalau kelas B 2 sebelum sini kan ada titik-titik, ada 4 titik. Jadi kalau kelas B di sini nolnya yang 2 yang terakhir dan yang titik di tengah di sini harus 0. Kalau kelasnya kelas B nanti saya jelaskan lagi. Jadi kita masukkan di sini IP-nya 192.168.1.0. Meskipun kita kasih di sini bukan 0, jadi 4. Jadi nanti kalau di add pasti berubah ke 0. Nah, itu. Setelah itu kita masukkan juga IP yang di lantai 2. Sini 192.168.2.0. Nah, setelah itu kita masukkan IP dari routernya masing-masing. Di sini menggunakan tadi IP menggunakan IP 10.10.10 kan. Nah, sini yang sini di 10.1. Yang di sini menggunakan IP 10.2. Jadi kita masukkan kedua-duanya. Yang pertama yaitu 10.10. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau kelasnya kelas A itu 3 titik setelahnya itu 0. Kalau kelas B 2 titik setelahnya itu 0. Coba meskipun kita ketik 10.10.10.1 di sini, maka tiga kolom di sini akan berubah menjadi 0. Contohnya, nah itu ini karena kelasnya IP-nya itu kelas A. Setelah itu kita coba masukkan di sini sama seperti tadi, RIP sama yang masukkannya di sini dan sebelah sininya 192.168.1.0. 192.168.2.0 tambah 10.0.0.0. Nah,
Sudah ya guys, kita coba kirim pesan dari router sini ke router. Sukses. Coba dari PC ke PC, in proses file. Kita coba lagi, biasanya harus 2 kali. Nah, sudah sukses. Dari PC lantai 1 ke lantai 2 ini sudah sukses tuh. Selanjutnya kalau kita dari PC 1 ke PC 3 ke lantai 3 masih belum bisa ya guys, karena di lantai 3 kita masih belum memberikan RIP ya. Jadi kita harus memberikan RIP di sini juga. Sama seperti tadi, untuk RIP-nya kita menambah IP yang ada di sini saat yang dipakai DHCP yang dipakai di sini yang sudah kita lalui yang di CLI tadi. Itu kan ada IP address yang network 19 berapa itu, yang 255 itu yang di CLI tadi. Nah, kita masukkan IP-nya 192.168.3.0. Nah, kita juga masukkan yang di sini 192.168.2. Nah, di sini kan menggunakan 1010 ya. Kita tulis dulu. Yang di sini menggunakan 10.0.0.0. Nah, di sini menggunakan kelas B. Sebelumnya 172.92.0.0. Untuk mengeceknya bisa cek di IP-nya. Di sini kan kabel FA6/0 di sini. Nah, di sini menggunakan IP 172.92.1.1. Karena ini IP-nya IP kelas B, jadi kita pasti berubah ke 172.172.92.0.0. Kita kembali yang tadi. Nah, kita coba masukkan 172.92. Kita coba masukkan IP seperti biasanya, pasti berubah, akhirnya berubah menjadi 0 karena ini masuk kelas B. .1.1. Nah, di sini berubah menjadi 92.0.0 itu ke router yang tengah tadi. Karena di sini sudah kita pindah ke sini, karena yang di sini yang berhubungan dengan ini, jadi kita harus menambahkan IP-nya juga di sini, menambahkan RIP-nya agar bisa terhubung dari lantai 1 ke lantai 3. Kita tambah 172.92.0 dan juga 192.168.3.0 kita masukkan juga. Nah, itu sudah. Kita coba dari router lantai 2 ke lantai 3. Sudah sukses. Untuk lantai 1 ke lantai 3 sudah sukses. Kita coba dari PC lantai 2 ke lantai 3 sukses. Kita coba dari lantai 1 ke lantai 3 sudah sukses guys ya. Udah ini.
Kita lanjut ke server. Karena di sini kita harus mengingat IP yang dipakai di router menggunakan yang nyambung ke DSL modemnya. Kita menggunakan IP yang FA06. Nah, karena di sini masih belum ada IP-nya, kita kasih dulu itu 06. Nah, yang FA6 ya guys ya. FA6 di sini kita kasih IP, coba kita kasih IP yang berbeda dah, di 12. Jangan kebanyakan, kita pakai IP kelas C aja, 192 biar tidak ribet. 168.10.1. Nah, kita harus mengingat ini karena ini yang nyambung ke server PT-nya, ke server itu. Kita harus mengingatnya. Nah, setelah itu kita pergi ke cloud. Di sini kita pilih config yang DSL. Nah, DSL di sini kita lihat sambungannya. Di sini menggunakan modem 4. Tadi kan ada pilihan modem 4 dan modem 5. Kalau modem 4 di sini kabelnya menggunakan modem 4. Jadi kita pilih modem 4. Untuk di sini kita menggunakan keluar ini. Kita menggunakan port. Ini menggunakan modem 4 yang di sini menggunakan Ethernet 6. Jadi pilih lagi yang tadi DSL modem 4 dan Ethernet 6. Klik agar bisa terhubung nantinya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke servernya. Server di sini kita pilih config. Di sini fast Ethernetnya kita isi dengan IP address yang satu kelas dengan router yang tadi, yang saya sudah ingat. IP-nya 192.168.10.2 karena satu sudah digunakan oleh routernya. Jadi kita klik 2 di sini. Nah, selanjutnya kita coba setting default gateway-nya di sini. Nggak usah diisi, kita pergi ke service. Nah, di service di sini ada HTTP. Kita coba konfigurasinya dulu, apakah sudah bisa nyambung dari sini, dari router ke server. Nah, dari router ke server. Nah, sukses ya guys ya, dari server ke router. Nah, sukses. Kita coba dari server ke PC. Nah, belum. Coba lagi. Belum bisa ya guys ya.
Kita coba cek dulu untuk config yang di setting. Nah, gateway-nya di sini coba kita kasih yang 192.168.10.1 seperti apa ini yang di punya IP-nya router. Nah, untuk DNS servernya 8.8.8.8 yang sudah digunakan di router-router sebelumnya, DNS servernya disamakan. Itu kita coba lagi dari sini ke sini. Sudah bisa ya guys ya, seperti itu caranya guys. Nah, kita coba dari server ke lantai 2 belum. Kita coba lagi dari server ke lantai 2 belum bisa. Kenapa? Ya karena di sini IP-nya belum ditambah. Kita coba tambah yang 192.168.10.0. Coba nah, kita coba lagi dari server ke router. Nah, sudah sukses. Dari server ke router lantai 2 sudah sukses. Dari server ke router lantai 1 sukses. Kita coba ke PC-nya. Dari server ke PC sukses. Sudah ya guys ya, sudah selesai guys. Nah, ini yang dinamakan apa, top simulasi jaringan. Ini kita atur dulu biar rapi. Nah, ini semisal lantai 1, lantai 2 kita tambahkan ribet yang lain. Kalau sudah, kita coba bisa di server di sini setting untuk website yang akan ditampilkan di di PC. Kita pergi di HTTP, lalu pilih yang index.html di sini. Nah, kita bisa edit di sini. Untuk edit di sini biasanya kalau yang masuk IT ya, yang pemrograman itu di sini mudah ya sebenarnya. Jadi pasti paham dengan bahasa-bahasa yang ada di sini. Kita coba ubah yang nama ini dulu. Kita ubah ke Universitas Anukaya. Nah, di sini hapus quick links, di sini rubah ke kita gak usah pakai href,
kita langsung ke nama Khairuddin Anwari, dan ini prodi teknologi informasi. Di sini kelas C, sini semester 6. Kita coba save. There is already a file with the same name. Overwrite, kita pilih yes. Save. Setelah itu kita coba di sini ingat dulu IP-nya berapa? 10.2. Kita coba di sini pergi ke web browser. Di URL di sini ketikkan IP dari servernya 192.168.10.2. coba go. Seperti itu ya guys. Jadi untuk webnya di sini, websitenya di sini kita bisa mengubahnya asalkan kita paham dengan bahasa-bahasa pemrograman yang ada di web di server itu. Ini kan hanya menggunakan HTML ya guys. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kata atau tutur sapa yang kurang berkenan di hati para penonton ya guys ya. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.